kelas 9, apa kabar? Ibu Santi berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Anak-anak kelas 9, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang hukum 1 Kirchhoff. Langsung saja ya kita mulai, yuk. Hukum 1 Kirchhoff bunyinya, jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Atau dituliskan ya secara matematika seperti ini. Total I yang masuk, ini tuh sigma anak-anak ya, artinya resultan atau total. Jadi total arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan total arus yang keluar pada titik percabangan. Artinya nanti ciri khas hukum 1 Kirchhoff itu ini ya, cirinya ada titik percabangan, ada titik cabang. Kemudian dalam titik cabang pasti ada arus masuk dan arus keluar. Jadi nggak mungkin arusnya tuh dari satu titik masuk semua atau keluar semua, itu nggak mungkin. Pasti ada yang masuk dan ada yang keluar. Ingat ya, prinsipnya keseimbangan. Tubuh kita juga kan sama ya, kita makan masuk harus ada yang keluar. Minum ya, bisa lewat keringat gitu kan ya, macam-macam. Jadi untuk hukum 1 Kirchhoff itu pun dalam satu titik cabang ya, ada arus yang masuk dan ada arus yang keluar. Nah, tugas kita adalah menentukan salah satu arus yang belum diketahui. Bisa arus yang masuk atau arus yang keluar. Langsung aja deh kita coba latihan soalnya. Oke? Yuk. Di sini ada contoh soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 di sini ada sebuah titik cabang. Kalian dapat lihat ya, langkah pertama adalah menentukan titik cabangnya. Jadi ini anak-anak ya, titik cabangnya tuh ini. Nih, ini titiknya kan ya. Nah, setelah itu lihat pada titik ada berapa cabang. Di sini ya, ini ada satu titik. Di titik itu ada 4 cabang. Ini kan anak-anak nih. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada 4 percabangan. Nah, kemudian setelah menentukan jumlah cabangnya ada berapa, selanjutnya kita lihat menentukan yang masuk dan yang keluar. Gimana caranya? Lihat dari arah panahnya. Kalau panahnya menuju titik berarti masuk. Kalau arah panahnya meninggalkan titik berarti itu arus keluar. Yuk kita lihat ya. Pada gambar ini ada I1, I2, I3 dan I4. Nah, I1 nilainya 2 ampere. Arahnya masuk ya. I2 bernilai 3 ampere, arahnya masuk. I3 bernilai 6 ampere, arahnya dia meninggalkan titik, berarti I3 ini keluar. Dan I4 ini yang belum ada nilainya, nanti tugas kita mencari nilai I4, arahnya masuk ya. Bisa ya anak-anak ya. Jadi langkah pertama tentukan titiknya dulu. Kedua, hitung ada berapa jumlah cabang pada titik tersebut. Yang ketiga, tentukan arus masuk dan arus keluarnya. Setelah itu baru kita cari arus yang belum diketahui pada salah satu cabangnya. Jadi pasti pada titik itu hanya ada satu yang belum dikasih tahu nilainya, dan itu tugas kita untuk mencari. Yuk kita kerjakan anak-anak. Tulis dulu persamaannya. Total I masuk sama dengan total I keluar. Yang masuk tadi ada I1, I2 dan I4. Jadi kalian jumlahkan I1, I2 dan I4. Itu ya yang masuk. Kemudian sama dengan
arus yang keluar. Tadi I3. Nah, bisa ya anak-anak sampai tahap ini? Tahap selanjutnya tinggal memasukkan angka. I1 nilainya 2. I2 nilainya 3. I4 ini yang mau kita cari. Berarti kita tulis dulu I4-nya tetap. Ya, karena kita belum tahu berapa nilainya. Sama dengan I3 nilainya 6. Ya. Kita selesaikan yang bagian sebelah kiri. 2 tambah 3 itu 5. Ditambah I4 sama dengan 6. 5 tambah berapa hasilnya 6? Gampang kan? Atau kita ikuti aturan matematika. 5-nya pindah ruas. Kalau penjumlahan, ingat pindah ruas nanti berubah tanda. Yang 5 tadinya positif, nanti pindah ke sebelah kanan, nanti jadi negatif ya anak-anak. Nah, di ruas kanan ini tetap ya ada angka 6. 6-nya kan tidak berubah posisi, jadi tetap 6. Nah, ini 5-nya berpindah dari ruas kiri ke ruas kanan, jadi negatif 5. Maka nilai I4-nya 6 dikurangi 5, 1 ampere. Nah, selesai anak-anak. Bisa ya yang 1 titik cabang. Kita lanjut sekarang ke contoh kedua. Di sini ada 2 titik cabang. Kita tentukan dulu. Ini ya anak-anak. Ini titik cabang pertama dan ini titik cabang kedua. Setelah itu kita hitung. Di setiap titik ada berapa cabang? Titik pertama mempunyai 4 cabang, ya. Titik kedua mempunyai 4 cabang juga. Sama-sama 4. Setelah itu kita lihat ya. Titik yang pertama itu nanti arus yang masuk ada I1 dan I3. Sedangkan arus yang keluar itu ada I2 dan I4. Nah, I4 ini belum diketahui nilainya, nanti kita cari. Kemudian pada titik cabang yang kedua itu kita tentukan yang masuk ada I5, I4 dan I7 ya, yang panahnya menuju titik. Sedangkan yang keluar itu I6. Nah, pada titik yang kedua itu ada 2 cabang yang belum dikasih tahu nilainya. I4 dan I6 belum ada nilainya. Jadi nanti penyelesaiannya kita tidak bisa menggunakan titik yang kedua ini dulu ya. Penyelesaiannya kita gunakan titik yang pertama, di mana hanya 1 cabang yang belum ada nilainya. Jadi kalau pada 1 titik cabang itu ada lebih dari 1 cabang yang tidak ada nilainya, berarti itu nggak bisa diselesaikan anak-anak ya. Jadi kalau nanti untuk soal latihan berikutnya misalnya ada 2 cabang, ada 2 titik, ada 3 titik, 4 titik, kalian cari penyelesaiannya dari titik yang hanya 1 cabang belum ada nilainya. Seperti itu. Lanjut ya, kita coba ini ya. Jadi kita menggunakan titik yang pertama, ini yang atas ya, ini titik yang ini dulu kita gunakan. Titik pertama. Total I masuk sama dengan total I keluar. Yang masuk tadi I1 dan I3. 1 ditambah I3. Sedangkan yang keluar ada I2 dan I4. I2 dan I4. Masukkan angkanya. I1 5. Ini ya 5. I3 8. I2 4. I4-nya belum ada. Kita selesaikan. Ruas kiri bernilai 13. Ruas kanan ada 4 ditambah I4. Sama ya kayak ini langkahnya. 4 kita pindah ruas ke sebelah kiri. Berubah tanda ya, jadinya 13 dikurangi 4.
ruas kanannya sekarang tersisa I4 aja. Nah, kalau udah gini boleh tukar posisi anak-anak tanpa mengubah nilainya. 13 dikurangi 4 itu 9. Nah, I4 bernilai 9 ampere. Kalian bisa tuliskan di sini. I4 bernilai 9 ampere. Ya, berikutnya masih ada misi satu lagi, mencari I6. Berarti kita gunakan titik yang kedua. Sama anak-anak ya. Total I masuk sama dengan total I keluar. I masuknya pada titik kedua adalah I5, I4, dan I7. Jadi kita tulis urut ya, I4, I5, I7. Sedangkan yang keluar itu hanya I6. Kita masukin angkanya. I4 tadi ya, hasil dari perhitungan yang pertama ketemu 9. 9 ditambah I5 nya 7, ditambah I7 nya 3. Nah, ini I6 nya 9 tambah 7 tambah 3 itu nanti 19 sama dengan I6. Atau kita tuliskan I6 sama dengan 19 ampere. Gimana anak-anak? Bisa ya? Untuk materi hukum 1 Kirchhoff, prinsipnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Jangan lupa nanti mengerjakan latihan soal yang ada di buku modul. Kemudian isi Google Form-nya dan segera submit sebelum batas waktu yang ditentukan. Oke anak-anak, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kasih komentar ya, masukan-masukan untuk Bu Santi. Dan kalau menurut kalian penjelasan di video ini mudah dipahami, mudah dimengerti, kasih like juga ya. Ibu tunggu jempolnya. Baik anak-anak, Ibu akhiri penjelasan tentang hukum Kirchhoff-nya. Dah, Tuhan memberkati.